Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara daring ini. Ya, untuk Anda yang ada di kelas 11, di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem hukum di Indonesia. Materi ini terdapat pada bab 3 semester ganjil. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Pertanyaan yang muncul, apa itu hukum? Ya. Menurut S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum itu diartikan sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan dari hukum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan sehingga kedamaian dan ketertiban terpelihara. Hukum itu memiliki beberapa unsur, diantaranya berkenaan dengan tingkah laku manusia, dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum itu adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran, serta menjaga jangan sampai terjadi main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya itu terdiri atas yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya itu terdiri atas hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional ini berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Selanjutnya hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang terakhir hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja atau para anggotanya. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya itu terbagi atas hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Dan yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya tadi adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya itu terbagi atas ius constitutum dan ius constituendum, yakni hukum positif dan hukum negatif.
Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya. Kalau hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang. Ya. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya itu terbagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum material itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Kalau hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya itu terbagi atas dua, yakni memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika ada surat wasiat. Ya, seperti itu. Nah, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya itu terbagi atas dua, yakni hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan orang tertentu. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut dengan hak. Ya, selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan isinya itu terbagi atas hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik ini juga terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Kemudian yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan isinya yakni hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat juga terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Sedangkan hukum perniagaan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan, misalnya hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan lain sebagainya. Ya, baik ananda sekalian, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.